ini akan menampilkan video dari teman-teman kita, para calon sarjana kesehatan masyarakat dari Universitas Halu Oleo, Fakultas Kesehatan Masyarakat, jurusan Ilmu Kesehatan Masyarakat dari kelas reguler C. Oke, sebelum kita mulai pembahasannya, kita memperkenalkan dulu ya teman-teman kita yang pemilik video ini. Yang pertama ada Melisa Banetasik, yang kedua ada Asti Ananta, dan yang ketiga ada saudara kita Mustaqim. Oke teman-teman, sebelum kita memulai menyaksikan video dari teman kita calon sarjana kesehatan masyarakat, saya akan menjelaskan dulu apa itu sanitasi. Sanitasi adalah sebuah perilaku yang disengaja untuk membudayakan hidup dengan bersih dan bermaksud untuk mencegah manusia bersentuhan langsung dengan bahan-bahan yang kotor dan berbahaya, yang mana perilaku ini menjadi usaha yang diharapkan bisa menjaga serta meningkatkan kesehatan manusia. Nah, setidaknya ada 4 dampak sanitasi buruk pada kesehatan masyarakat. Dampak-dampak tersebut adalah penyakit diare, tifus, polio, dan penyakit cacingan. Untuk mencegah meluasnya dampak tersebut, masyarakat dan pemerintah perlu meningkatkan kesadaran terhadap pentingnya sanitasi. Nah, itu adalah pengertian dari sanitasi dan dampak buruk jika sanitasi buruk. Nah, untuk sanitasi di wilayah pesisir kepulauan, mari kita saksikan bersama-sama video dari teman calon sarjana kesehatan masyarakat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelas reguler C, angkatan 2021, jurusan Ilmu Kesehatan Masyarakat, Fakultas Kesehatan Masyarakat, Universitas Halu Oleo. Kami akan membawakan video dengan tema sanitasi di wilayah pesisir kepulauan, di mana ada 3 pembahasan. Yang pertama adalah sampah, yang kedua adalah spal, yang ketiga adalah jamban. Sebelum kami memulai pembahasan, izinkan kami memperkenalkan diri. Perkenalkan, nama saya Asti Ananta dengan NIM J1A121117. Perkenalkan, nama saya Mustaqim dengan NIM J1A121165. Perkenalkan, nama saya Melisa Banetasik dengan NIM J1A121159. Baik, itulah tadi perkenalan diri kami. Kita akan melangkah pada pembahasan pertama, yaitu sampah. Itu tadi video perkenalan teman calon sarjana kesehatan masyarakat kita ya. Nah, di situ tadi dijelaskan bahwa ada 3 pembahasan yang akan dijelaskan, yakni sampah, spal, dan jamban. Jadi selalu stay di tempat untuk menonton selalu video pembahasan ini supaya kita menambah wawasan bersama-sama. Nah, pembahasan pertama yang ada di video teman kita adalah sampah, yaitu di sini juga ada slogan bahwa jangan buang sampah sembarangan. Kenapa ya kita dilarang buang sampah sembarangan? Langsung saja kita simak penjelasan teman kita. Teman-teman, itu tadi adalah perilaku yang tidak baik ya. Kita tidak boleh membuang sampah sembarangan. Kenapa sih? Nah, sebelum itu kita harus mengetahui dulu sampah. Sampah adalah buangan dari suatu proses produksi baik domestik maupun industri. Sampah sendiri diklasifikasikan menjadi 3, yaitu sampah organik, anorganik, dan B3. Nah, untuk penjelasan lebih lanjut tentang pengertian sampah ada pada pasal 18 tahun 2008. Nah, kenapa kita tidak boleh membuang sampah sembarangan? Karena sampah memberikan dampak yang sangat baik. Selain merusak lingkungan sekitar kita, sampah jika tidak dikelola dengan baik juga merupakan salah satu sumber penyakit. Selain itu, sampah juga tidak hanya mempengaruhi manusia, tetapi juga mempengaruhi makhluk hidup lainnya seperti hewan dan tumbuhan. Teman-teman, ini adalah salah satu himbauan yang ada di Pantai Nambo, yaitu perhatian dilarang membuang sampah di sini. Tetapi pada kenyataannya bisa dilihat sendiri, banyak sekali sampah. Nah, teman-teman, di sini saya akan membagikan tips mengolah sampah. Yang pertama, pisahkan sampah organik, anorganik, dan B3. Yang kedua, ganti alas sampah yang tadinya plastik menjadi karton atau koran.
Yang ketiga, jadikan sampah organik menjadi pupuk kompos. Berikutnya, daur ulang sampah anorganik kering. Berikutnya, jangan buang minyak jelantah sembarangan, tetapi kumpulkan dan berikan pada instalasi pengolahan minyak. Yang berikutnya, kelola sampah berbahaya yakni sampah B3. Yang terakhir yaitu minimalisir penggunaan sampah, seperti membawa kantong belanjaan sendiri pada saat pergi belanja sehingga penggunaan kantong plastik lebih berkurang. Baik, itulah tadi materi dari saya. Selanjutnya kita melangkah pada materi berikutnya. Oke. Itu tadi pembahasan pertama di video teman kita ya, bahwa kita tidak boleh membuang sampah sembarangan. Bahkan ditunjukkan juga tadi loh bahwa ada teman kita yang sering ke pantai tapi buang sampah sembarangan. Sedangkan sudah bahkan ada himbauan bahwa tidak boleh membuang sampah sembarangan. Tapi pada kenyataannya masyarakat yang pergi pantai tetap membuang sampahnya di tempat tersebut. Yang ini berarti bahwa kesadaran masyarakat sekarang akan dampaknya sampah itu masih kurang. Jadi setelah menonton video ini, saya harap teman-teman tidak membuang sampah sembarangan lagi ya. Sekarang kita lanjut pada pembahasan kedua, yakni SPAL, saluran pembuangan air limbah. Bahkan di sini ada slogan loh, jangan anggap remeh SPAL yang buruk. Nah, kenapa? Langsung saja kita simak penjelasannya ya. Hai guys, jadi sekarang saya lagi ada di Pantai Nambo, yaitu salah satu objek wisata yang ada di Sulawesi Tenggara. Kayaknya bagus ini deh kalau saya foto-foto dulu. Iya, astaga, kenapa udah jelek sekali tuh pemandangannya di belakang? Astaga, merusak pemandangan sekali pak. Nah, pembahasan selanjutnya yaitu saluran pengelolaan air limbah. Pada video tadi menunjukkan ada beberapa SPAL yang tidak memenuhi syarat. Seperti yang kita ketahui, SPAL yang tidak memenuhi syarat dapat berdampak buruk bagi kesehatan dan lingkungan. Pertama-tama kita harus mengetahui apa sih itu SPAL. Jadi, SPAL adalah perlengkapan pengelolaan air limbah berupa pipa dan lain sebagainya yang dipergunakan untuk membantu air limbah dari sumbernya sampai kepada tempat pengolahan atau tempat pembuangan. Nah teman-teman, pasti kalian semua tidak mau bukan jika berfoto gaya sudah bagus tetapi pemandangannya sangat mengganggu. Nah, agar terhindar dari masalah-masalah kesehatan seperti yang saya telah jelaskan tadi, maka saluran pembuangan air limbah harus baik dan benar dan terbuat dari bahan yang kedap air dan juga mempunyai septic tank dan riol agar terhindar dari bau yang akan mengganggu masyarakat sekitar dan juga mengganggu pemandangan kita. Wah, setelah kita melihat pembahasan teman kita jadi tahu bahwa SPAL bukan hanya sebagai sumber penyakit, tetapi juga dapat merusak lingkungan di sekitar kita. Seperti di video yang ditunjukkan teman kita tadi, bahwa mau berfoto, mau bikin vlog, tetapi pemandangannya tidak mendukung. Nah, alasan sepele, yakni SPAL-nya tidak mendukung. Nah, untuk di tempat umum seperti di pantai, usahakan orang yang mengelola selalu mengutamakan kebersihan ya. Harus WC umumnya memenuhi standar. Jadi tidak seperti di video kayak tadi ya. Nah, sekarang kita di materi terakhir nih, yaitu jamban sehat. Nah, tanpa menunda-nunda waktu lagi, kita langsung saja simak penjelasan mengenai jamban sehat. Menjelaskan materi terakhir terkait jamban. Jamban adalah fasilitas pembuangan tinja atau kotoran manusia yang dilengkapi dengan septic tank dan air. Seperti yang kita ketahui, pada umumnya masyarakat memiliki jenis-jenis jamban yang berbeda. Yang pertama, jamban leher angsa. Air yang terdapat pada jamban leher angsa digunakan untuk menghindarkan bau dan mencegah dari masuknya serangga seperti lalat dan kecoa. Yang kedua, jamban cemplung. Jamban ini dibuat dengan membuat lubang sedalam 2-8 meter ke dalam tanah. Yang ketiga, jamban gantung.
Jamban ini semacam rumah-rumahan yang berada di atas kolam, sungai, kali, maupun di laut, yang dimana tinja atau kotoran manusia akan langsung cemplung ke dalam permukaan air. Dalam penggunaannya ada beberapa syarat dalam jamban sehat. Yang pertama, jarak jamban dan sumber air itu 10-15 meter. Yang kedua, jamban memiliki ventilasi udara. Yang ketiga, lantai kedap air. Yang keempat, jamban memiliki dinding, atap, serta penerangan yang cukup. Yang kelima, tidak menimbulkan bau. Yang keenam, bebas dari serangga. Dampak yang akan ditimbulkan dari jamban yang tidak sehat adalah timbulnya penyakit diare yang diakibatkan oleh bakteri E. coli. Upaya yang dapat kita lakukan dalam penanggulangan penyakit diare adalah dengan melakukan membuat sosialisasi di masyarakat tentang meningkatkan pengetahuan dan pemahaman masyarakat terkait pentingnya penggunaan jamban yang dalam penggunaannya ada beberapa syarat dalam jamban sehat. Yang pertama, jarak jamban dan sumber air itu 10-15 meter. Yang kedua, jamban memiliki ventilasi udara. Yang ketiga, lantai kedap air. Yang keempat, jamban memiliki dinding, atap, serta penerangan yang cukup. Yang kelima, tidak menimbulkan. Nah, dari penjelasan teman kita tadi, kita jadi tahu bahwa jamban bukan hanya sebagai tempat tapi jamban juga sebagai sumber penyakit. Jika jamban itu tidak memenuhi syarat, jamban sehat. Jadi teman-teman selalu perhatikan ya jambannya supaya tidak jadi sumber penyakit bagi kesehatan kita. Baiklah, itulah tadi pembahasan dari kami mengenai sampah, spa, dan jamban sehat. Kami harap apa yang kami sampaikan bermanfaat bagi para penonton. Sekian dari kami. See you next time. Bye.